Daniel Rampen. Sudah lama sekali kami tidak bertemu sejak di Unai, dan terima kasih juga undangannya dari Ibu Peggy Iskandar Wowor yang telah memberikan undangan dan juga topik, yaitu mengenai tentang doktrin Advent dan Ellen G. White. Dan pada saat ini saya mengangkat topik tentang Alkitab yang seringkali dipertanyakan oleh gereja luar mengenai di mana posisi Alkitab di dalam gereja Advent. Baik, sebelum kita mempelajari akan hal ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala pimpinan Tuhan bagi kami. Ketika firman Tuhan dibentangkan, kiranya hidup kami boleh memantulkan akan karakter Tuhan. Dan kiranya kami boleh menghidupkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, persiapkanlah hati kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ayat inti kita di khotbah ini adalah sama dengan yang ada di pelajaran sekolah Sabat. Dan saya tidak menyangka ini juga adalah satu hal yang bersamaan. Tetapi anggaplah perbaktian pada saat ini adalah memiliki satu topik yang sama yang dapat membuat kita lebih mengerti akan pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, topik yang kita akan bahas adalah mengenai gereja Advent dan Alkitab. Judulnya pada saat ini adalah Umat dengan Sebuah Buku. Pada tahun 1950-an, ada sebuah pertanyaan yang diberikan oleh kaum evangelikal kepada gereja Advent. Mereka mempertanyakan, apakah gereja Advent benar-benar gereja yang menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam gereja untuk iman dan perilaku? Pertanyaan ini dimuat di dalam sebuah buku yang paling kontroversial dalam sejarah gereja Advent yang bernama Question on Doctrine. Di halaman 7-8 dan 26 ini ditanyakan oleh dua orang yang satu adalah seorang ahli sekta yang bernama Walter Martin, dan yang berikutnya adalah seorang evangelis atau revivalist yang terkenal di tahun 50-an, yaitu Donald Grey Barnhouse. Mereka kemudian mengadakan satu pertemuan dengan para pemimpin gereja Advent di tahun 1955 sampai 1956. Dan yang kemudian tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka dibukukan dalam buku yang dikeluarkan oleh General Conference yang bernama Question on Doctrine. Tuduhan atau pertanyaan tentang Alkitab bukanlah hal baru di dalam gereja Advent. Seorang yang bernama Miles Grant, dia adalah seorang pendeta dan anggota dari gereja Advent hari pertama. Pada tahun 1874, dia menuduh bahwa gereja Advent memiliki ajaran doktrin bait suci yang berasal dari Ellen G. White dan bukan dari Alkitab. Nah, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Walter Martin dan Barnhouse ini adalah, apakah benar gereja Advent ini menempatkan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi dalam gereja untuk iman dan perilaku, atau justru menempatkan tulisan Ellen White sebagai satu otoritas yang sama atau bahkan lebih tinggi dari Alkitab?
Karena sampai pada saat itu mereka dapati orang Advent ketika berbicara tentang doktrin tidak cukup hanya Alkitab, tetapi melalui tulisan Ellen White. Seakan-akan Alkitab ini tidak cukup mampu untuk membuat doktrin dari dirinya sendiri dan perlu membutuhkan bantuan dari tulisan Roh Nubuat. Dan tuduhan Miles Grant ini yang dimuat di dalam Review and Herald tanggal 22 Desember tahun 1874, halaman yang ke-204, dia mengatakan bahwa doktrin bait suci Gereja Advent adalah bukan dari Alkitab, tetapi dari tulisan Ellen G. White. Apakah tuduhan ini benar? Bahwa sejak berdirinya Gereja Advent, gereja ini tidak pernah menempatkan Alkitab sebagai ukuran tertinggi untuk iman dan perilaku kehidupan. Ini kita lihat dari para pendiri Gereja Advent. Ada 3 co-founders dari Gereja Masih Advent hari ke-7. Yang pertama adalah kita lihat kesaksian dari Joseph Bates, salah satu pendiri Gereja Advent. Atau pelopor, bukan pendiri, tapi pelopor dari Gereja Advent. Di dalam buku yang dia tulis, Vindication of the Seventh-day Sabbath, ditulis tahun 1848, dia berkata, bahwa Alkitab adalah aturan yang cukup. Jadi sejak tahun 1840-an, para pionir Advent berpendapat bahwa Alkitab itu sudah cukup untuk menjadi standar doktrin. Bagaimana dengan kesaksian James White? Di dalam Word to the Little Flock, di halaman 13 yang ditulis di tahun 1847, setahun sebelum Joseph Bates menerbitkan bukunya itu, James White berkata, Alkitab adalah sebuah wahyu yang sempurna dan lengkap. Jadi Alkitab itu sudah cukup sempurna dan lengkap. Dan dikatakan itu adalah satu-satunya peraturan iman dan perilaku kita. Jadi sejak awal berdirinya Gereja Advent, Alkitab adalah satu-satunya peraturan iman dan perilaku kita. Kembali ditulis di tahun 1851 di Review and Herald pada tanggal 21 April di halaman yang ke-70, James White berkata bahwa setiap orang Kristen harus mengambil Alkitab sebagai peraturan iman dan tugas yang lengkap. Jadi Alkitab adalah sebagai peraturan iman dan tugas. Jadi apa kewajiban kita di dunia ini kita dapati di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Firman seharusnya di depan dan mata gereja harus tertuju kepadanya. Sebagai apa? Sebagai peraturan untuk berjalan dan pondasi kebijaksanaan. Jadi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Gereja Advent menurut James White, yang pada akhirnya menjadi Presiden General Conference yang kedua setelah John Byington, dia mengatakan bahwa Alkitab sebagai peraturan di mana kita dapat berjalan dan sebagai pondasi kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dikeluarkan gereja, kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam peraturan gereja ya, dan di dalam banyak hal yang lain, semuanya harus tidak bertentangan dengan Alkitab. Ellen White sendiri ya di tahun 1909 itu adalah rapat General Conference terakhir yang pernah dihadirinya. Dia berkata, saudara-saudari, saya merekomendasikan kepadamu buku ini. Dia angkat 3 Alkitab itu, ya, dia angkat Alkitab dan kemudian dia duduk kembali. Dan itu adalah penampilan Ellen White yang terakhir di rapat General Conference. Hal ini dilaporkan oleh W.A. Spicer, William A. Spicer. Dia adalah sekretaris di tahun 1909 ya, ketika peristiwa ini terjadi. Dia adalah sekretaris General Conference dan setelah tahun 1922 dia terpilih menjadi Presiden General Conference. Dan dia menyaksikan itu dan dia mengatakan bahwa Ellen White di rekomendasinya yang paling terakhir ke dalam gereja pun dia mengatakan akan hal ini. Dan ditulis di dalam Biography of Ellen White volume yang ke-6 halaman 197. Bagaimana dengan kesaksian Uriah Smith? Ada banyak literatur menurut Uriah Smith telah ditulis mengenai hal itu. Ini adalah tanggapan Uriah Smith terhadap tuduhan Miles Grant. Ya, yang mengatakan bahwa
Heavenly Sanctuary Doctrines atau doktrin bait suci sorgawi itu adalah berasal dari tulisan Ellen White. Dia katakan, tetapi ada banyak literatur telah ditulis mengenai hal itu, yaitu tentang bait suci. Tetapi satu pun yang menunjuk kepada penglihatan, yaitu tulisan Ellen White, sebagai otoritas dalam subjek ini, atau sumber dari mana pandangan apa saja berasal. Jadi, apapun pandangan bait suci dalam gereja Advent, Uriah Smith katakan tidak satu pun yang menunjuk kepada penglihatan atau tulisan Ellen White. Demikian dilanjutkan oleh Uriah Smith. Tidak juga para pengkhotbah menunjuk kepada hal tersebut, yaitu kepada penglihatan atau tulisan Ellen White mengenai pertanyaan ini. Ajakan selalu tertuju kepada Alkitab, di mana ada bukti-bukti melimpah untuk pendapat-pendapat yang kami pegang untuk subjek ini. Jadi, mengenai bait suci, Uriah Smith katakan, kita tidak berdasar kepada tulisan Ellen White, tetapi kepada Alkitab. Dan kita dapati di dalam sejarah gereja Advent bahwa Ellen White pertama kali mengkonfirmasi tentang bait suci yang ada di sorga, itu adalah pada tahun 1847. Dan dia mengatakan bahwa apa pelajaran Alkitab yang disampaikan oleh Crozier di tahun 1846 mengenai bait suci adalah hal yang sesuai dengan firman Allah. Jadi, Ellen White ya di awal-awal pendirian gereja kita, terutama di dalam divining doctrine atau di dalam merumuskan akan doktrin awal-awal, itu adalah bertindak sebagai konfirmasi dan bukan sebagai inisiator. Hal ini juga dikatakan di dalam oleh George Knight. Dia berkata, di dalam Search for Identity, halaman 60, dia berkata bahwa gereja Advent dalam tahap permulaan organisasinya adalah umat dengan sebuah buku. Karena doktrinnya didasarkan hanya kepada Alkitab saja. Ketika pernyataan ini, George Knight ini benar pada tahap-tahap awal pembentukan gereja Advent, bagaimana dengan zaman berikutnya? Apakah gereja Advent secara konsisten menempatkan Alkitab sebagai satu-satunya sumber doktrin dan perilaku dalam hidup? Sekarang kita lihat di dalam sejarah Advent bagaimana Alkitab dan penggunaan Alkitab dalam kontroversi doktrin ya dalam gereja ini. Pada tahun 1888 ada pertikaian doktrin antara J.I. Butler, Presiden General Conference, dan Sekretaris General Conference, Uriah Smith, dengan para editor yang ada di Pacific Press, atau para editor Science of the Times, yaitu A.J. Wagoner dan A.T. Jones. Di antara masalah antara J.I. Butler dan Wagoner adalah mengenai kata hukum yang terdapat dalam kitab Galatia. Masalahnya adalah hukum apa yang dimaksud dalam Galatia 3:24? Itu hukum moral atau hukum pacara. Jadi terjadi perdebatan yang nantinya kemudian kita kenal dengan righteousness by faith message atau pekabaran kebenaran oleh iman. Nah, hal yang spesifik di sana diperdebatkan yaitu hukum apa yang dimaksud dalam Galatia 3:24? Nah, ketika terjadi perdebatan seperti ini, apa nasihat Ellen White? Apakah harus melihat dalam tulisannya? Ellen White menuliskan kita bisa dapati dalam 1888 Materials, volume yang pertama halaman 153, Ellen White berkata, Allah menginginkan kita untuk pergi kepada Alkitab dan mendapatkan bukti Alkitab. Jadi dalam pertentangan doktrin, ya, Ellen White mengajarkan, bahkan menyarankan, memberikan nasihat kepada gereja supaya mendapatkan buktinya dari Alkitab. Lebih lanjut, dia menasihatkan di dalam letter yang ke-20 yang ditulis tahun 88, Ellen White menuliskan, kebenaran tidak akan hilang dengan pemeriksaan yang teliti. Biarkan Alkitab berbicara untuk dirinya sendiri.
Biarkan ia menjadi penafsir bagi dirinya sendiri, dan kebenaran akan bersinar seperti permata yang berharga di antara sampah. Jadi, baik para pionir Advent, bahkan Ellen White sendiri mengatakan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang cukup di dalam menyatakan standar doktrin, dan juga apabila terjadi pertikaian doktrin atau perbedaan penafsiran. Biarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Di tahun 1900 ketika terjadi puncaknya pergerakan Holy Flesh Movement atau pergerakan tubuh yang kudus, di pergerakan ini menyatakan bahwa kita bisa memperoleh tubuh yang kudus di atas bumi ini. Doktrin ini dipopulerkan oleh S.S. Davis dan R.S. Donald. Keduanya adalah para pengerja. Ya, Davis adalah ketua Conference Indiana, dan R.S. Donald adalah pengkhotbah keliling di conference ini yang begitu bersemangat. Mereka mengatakan bahwa kita bisa memperoleh tubuh yang kudus di atas dunia ini. Dan pertikaian ini muncul sebenarnya dari tahun 1899 sampai tahun 1901, namun puncaknya pada tahun 1900. Mengenai hal ini, ya, untuk mengakhiri konflik yang kepanjangan, apa yang dikatakan oleh Ellen White? Apakah menggunakan tulisannya atau merujuk kepada Alkitab? Nyonya White menulis dalam General Conference Bulletin pada tanggal 23 April tahun 1901 di halaman 420 sampai 421. Dikatakan, pengajaran yang diberikan hubungan dengan istilah tubuh kudus adalah sebuah kesalahan. Semuanya saat ini dapat memiliki hati yang suci, tetapi tidak benar untuk mengklaim dalam hidup ini untuk memiliki tubuh kudus. Itu adalah mustahil. Nah, itu tulisan Ellen White. Lalu dia melanjutkan tulisan berikutnya didasarkan atas Roma 7 ayat 17. Yang mengatakan, Alkitab mengajar kita untuk mencari penyucian Allah terhadap tubuh, jiwa, dan roh. Dalam pekerjaan ini, kita harus bekerja sama dengan Allah. Jadi, kembali Ellen White mengatakan Alkitab mengajar kita. Dalam pertikaian doktrin, Ellen White selalu merujuk kepada Alkitab dan bukan semata-mata kepada tulisannya. Di tahun 1903 terjadi lagi satu doktrin yang mengguncang gereja, yaitu doktrin pantheism dari John Harvey Kellogg, yang ketika dia menuliskan tentang pantheism ini, dia tidak percaya akan Trinitas. Ya. Pandangan Kellogg ini menyatakan bahwa Allah itu adalah impersonal, jadi dia tidak punya pribadi, tidak punya pribadi, dan Allah ada dalam segala sesuatu. Berikut ini adalah pandangan dari Kellogg. Di dalam bukunya Living Temple halaman 29 dia menuliskan ini. Kellogg berkata, seumpama sekarang kita memiliki sepatu boot di hadapan kita, sepatu boot ya, saya tidak terjemahkan boot karena biasanya kalau sepatu boot kita gunakan biasanya orang kalau pergi ke ladang pakai sepatu boot. Kellogg katakan, seumpama sekarang kita memiliki sepatu boot di hadapan kita. Itu bukan boot biasa, tetapi boot yang hidup. Tidakkah kita dipaksa untuk berkata, ada pembuat sepatu dalam boot itu? Jadi ada kuasa hadir dalam pohon yang menciptakan dan memeliharanya. Pembuat pohon dalam pohon itu. Jadi di sini kita dapati Kellogg berpikir pantheism adalah di mana atau modernnya disebut panentheism, yaitu bahwa Allah ada dalam segala sesuatu. Di dalam sepatu boot ada Allah, dalam pohon ada Allah, di dalam kursi, dalam meja itu ada Allah, bahkan dalam laptop kita juga ada Allah. Ya, jadi ini pandangan dari John Harvey Kellogg, ya. Pandangan yang agak menyimpang dari gereja Advent. Dan apa tanggapan dari Ellen G. White pada saat itu? Dalam tulisan Ellen White kepada para physicians, para dokter, tenaga medis, dan para pendeta, di bulan Oktober tahun 1903 dalam letter 242 yang ditulis tahun 1903 ketika peristiwa itu terjadi, Ellen White menuliskan, Allah telah memimpin kita di masa yang lalu, memberikan kepada kita kebenaran yang kekal,
Dengan kebenaran ini kita berdiri. Jadi pada waktu itu Ellen White berkata, ya, kita sudah punya kebenaran tentang Allah, bahwa Allah itu punya pribadi, Allah itu personal dan bukan impersonal. Dan kita harus berdiri pada kebenaran itu. Nah, pada waktu itu kita punya statement of belief atau 28 doktrin. Tapi pada saat itu bukan 28 doktrin, tapi di tahun 89 kita punya 25 doktrin. Nah, di dalam 25 doktrin yang kita miliki yang diterbitkan di yearbook di tahun 1889 di halaman 147 di situ pernyataan doktrin Advent adalah bahwa ada satu Allah berpribadi. Jadi dia adalah personal. Dalam bahasa Inggrisnya, there is one God, personal. Jadi di sini kita dapati bahwa Ellen White menuju kepada kebenaran Alkitab yang telah dipegang oleh gereja Mahasiswa Advent hari ke-7. Dan dalam kontroversi doktrin, Ellen White selalu merujuk kepada Alkitab. 2 tahun kemudian, di tahun 1905 ada lagi doktrin lain yang muncul, ya, doktrin sesat yang lain yang muncul, yang dikatakan oleh E.F. Ballinger. Dia adalah ketua conference dari Great Britain, dari ketua conference Inggris pada saat itu. F. Ballinger percaya bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, ia memasuki bilik yang maha suci dan bukan bilik yang suci seperti yang telah dipercaya selama ini. Jadi doktrin dari F. Ballinger adalah pada waktu Yesus naik ke sorga, dia tidak masuk ke dalam bilik yang suci sebagaimana yang kita percaya bahkan sampai saat ini. Tetapi masuk kepada bilik yang maha suci. Dan apa pada waktu itu? Ellen White berkata, ditulis di dalam manuskrip nomor 59 pada tanggal 20 Mei tahun 1905. Ellen White berkata, Tuhan telah menguatkan saya untuk perjalanan yang panjang ke Washington. Dalam pertemuan ini menyatakan kesaksian saya dalam pembuktian kebenaran firman Allah dan pernyataan Roh Kudus dalam konfirmasi kebenaran Alkitab. Jadi, Ellen White mengkonfirmasi kebenaran Alkitab. Pada waktu itu dia lebih banyak tinggal 1905 dia tinggal di California, dan ketika dia pergi ke kantor General Conference yang ada di Washington, itu adalah perjalanan dari satu ujung Amerika ke Amerika lain. Dari barat dia pergi ke timur. Itu begitu jauh untuk mengkonfirmasi kebenaran Alkitab dan menyatakan bahwa pandangan Ballinger itu adalah salah. Di dalam tulisan manuskrip yang sama ini dia katakan, pandangan Ballinger adalah sebuah kesalahan yang bertentangan dengan terang dan kesaksian-kesaksian yang Allah telah berikan kepada saya selama setengah abad yang lalu. Jadi di sini Ellen White mengatakan bahwa ini bertentangan dengan kebenaran Alkitab, ya, yang sudah ada sebelumnya. Ya, di dalam kepercayaan Gereja Advent di tahun 1905 di halaman 149 Gereja Advent sudah mengatakan bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Yesus melayani di bilik yang suci, ya, bukan di bilik yang maha suci. Dan Ellen White mengkonfirmasi apa yang sudah dipelajari oleh gereja kita, ya, sejak 50 tahun yang sebelumnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana posisi Alkitab dalam kepercayaan dasar gereja Advent. Di dalam pernyataan informal iman, ya, kita di tahun 1854 yang dimuat di Review and Herald, di situ dikatakan tentang doktrin yang dipercaya oleh gereja Advent sampai pada tahun 1854. Ini editornya adalah James White, dan dia memunculkan ini di Review and Herald sejak 15 Agustus sampai 19 Desember 1854. Ada 5 doktrin yang tercatat di sana. Doktrin yang pertama adalah Alkitab dan Alkitab saja sebagai peraturan iman dan tugas.
Jadi Alkitab dan Alkitab saja. Lebih lanjut dikatakan lagi ada beberapa doktrin yang berikutnya. Tetapi yang pertama adalah Alkitab dan Alkitab saja sebagai peraturan iman dan tugas. Jadi seawal gereja kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya standar doktrin dan iman bagi gereja. Fundamental principles ini adalah doktrin, pernyataan doktrin yang pertama yang banyak dianut oleh gereja Advent. Nah, ini adalah ibarat 28 doktrinnya gereja Advent yang pertama kali dimuat dan diterima oleh banyak orang, yaitu fundamental principles atau prinsip-prinsip dasar doktrin yang penting bagi gereja Advent yang ditulis oleh Uriah Smith pada tahun 1872 dan kemudian diterbitkan di Review and Herald dan Signs of the Time di tahun 1874 dan kemudian diterima oleh banyak gereja Advent sejak saat itu. Dalam 25 fundamental belief gereja Advent di tahun 1872, poin yang ketiga menyatakan hal ini. Bahwa kitab suci, Perjanjian Lama dan Baru diberikan oleh inspirasi Allah, berisi pernyataan penuh kehendaknya untuk manusia, dan adalah satu-satunya peraturan iman dan perilaku yang tidak dapat salah. Jadi gereja Advent secara konsensus menerima bahwa Alkitab adalah satu-satunya peraturan iman dan perilaku yang tidak dapat salah. Dan kemudian 25 doktrin ini direvisi di tahun 1931 menjadi 22 doktrin. Di mana doktrin yang pertama menyatakan bahwa kitab suci, Perjanjian Lama dan Baru diberikan oleh inspirasi Allah, berisi semua pernyataan kehendaknya yang cukup bagi manusia dan satu-satunya peraturan iman dan perilaku yang tidak dapat salah. Jadi di sini kita dapati bahwa tetap di tahun 1931 Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah pernyataan kehendak Allah, ya, satu-satunya untuk peraturan iman dan perilaku. Jadi dalam kehidupan sehari-hari maka standar yang kita gunakan adalah Alkitab. Bagaimana dengan 27 doktrin, ya? Di tahun 1980. Dan ini kemudian ketika berubah menjadi 28 doktrin di tahun 2005, tetap menunjukkan hal yang sama. Jadi ini dikatakan Alkitab, kitab suci, ya, Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang tertulis, diberikan oleh inspirasi ilahi melalui orang-orang kudus Allah yang berbicara dan menulis ketika mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam firman ini, Allah telah memberikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Kitab suci adalah pernyataan kehendaknya yang tidak dapat salah. Itu, yaitu Alkitab, adalah ukuran karakter, menguji pengalaman, pernyataan doktrin yang berotoritas. Ya, jadi Alkitab adalah menyatakan ukuran karakter, menguji pengalaman, dan juga sebagai pernyataan doktrin. Doktrin gereja Advent harus berdasarkan kepada Alkitab. Dan catatan tindakan Allah dalam sejarah yang dapat dipercaya. Jadi Alkitab adalah tindakan Allah di dalam sejarah dan juga pernyataan doktrin, mengatakan kehendaknya dalam kehidupan kita, ya, dan dia adalah penuntun kepada keselamatan. Dan ini adalah kepercayaan gereja Advent sejak berdirinya tahun 1840-an bahkan sampai saat ini. Umat dengan sebuah buku adalah ciri khas umat Allah sepanjang zaman, ya, atau hanya pada gereja Masih Advent hari ke-7 saja. Apakah umat benar sepanjang zaman itu berlandaskan hanya kepada Alkitab dan Alkitab saja, atau hanya gereja Advent yang seperti ini? Coba kita lihat di dalam Alkitab sekarang. Apabila
Gereja Advent dari sejak permulaan sampai sekarang. Kalau kita buka 28 doktrin, maka itu tidak jauh berbeda dengan 27 doktrin di tahun 1980. Bahwa Alkitab adalah satu-satunya standar gereja dalam menentukan doktrin, menguji karakter, dan juga dalam menguji perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan umat Tuhan di dalam Alkitab? Baik, kita lihat sekarang Musa. Di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-7, dikatakan dalam Alkitab, dia ambil nyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Jadi Musa pada waktu dia membaca dan memperdengarkannya kepada umat Tuhan, reaksi dari umat Tuhan adalah bahwa firman Tuhan itu akan kami lakukan dan kami dengarkan. Segala firman Tuhan. Jadi tidak membeda-bedakan mana yang firman Tuhan dan mana yang tidak. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana Musa ya menggunakan Alkitab sebagai standar untuk berperilaku dan iman bagi orang Israel. Bagaimana dengan Daud? Daud berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi bagi Daud, ya ini Alkitab adalah standar, ya bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia harus berjalan, ya di hadapan Tuhan, dan menjadi terang, penuntun dalam setiap hal yang dia akan lakukan. Pada zaman Yosia, pada waktu itu seorang imam besar Hilkia berkata kepada Safan, panitera dari Raja Yosia. Dia katakan, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Lalu Safan, panitera itu, memberitahukannya juga kepada raja. Ini Raja 22 ayat yang ke-10. Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Dan ketika dibacakan di depan raja, ayat yang ke-11, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Jadi ternyata Yosia menyadari bahwa apa yang tertulis dalam kitab itu banyak yang tidak sesuai dengan kehidupan umat Tuhan. Alkitab adalah standar dalam berperilaku dan dalam menentukan doktrin. Bagaimana dengan Yeremia? Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk. Aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Itu ayat yang kelima dalam Yeremia 36. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan. Dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku. Jadi firman Tuhan itu dibacakan pada zaman Yeremia untuk menjadi standar dalam berperilaku dan dalam bertindak bagi umat Tuhan. Kemudian bagaimana dengan Daniel? Di dalam Daniel 9 yang kedua dikatakan, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab. Perhatikan, Daniel yang nabi pun mempelajari Alkitab. Kumpulan kitab jumlah tahun yang akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem. Yakni menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Ya. Nubuatan tentang 70 tahun. Jadi di sini kita dapati bahwa baik Daniel ya menggunakan Alkitab sebagai acuan pembelajarannya, mempelajari doktrin. Dan di dalam memberikan tuntunan dalam hidupnya. Bukan hanya manusia, bahkan malaikat pun mengatakan ini kepada kita. Dalam Daniel 10 ayat 21, malaikat itu berkata, namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Jadi, malaikat pun menggunakan firman Tuhan itu sebagai standar untuk menyatakan kebenaran. Yesus sendiri berkata dalam Matius 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10 berkata, Yesus menjawab, ada tertulis. Yohanes 5 ayat 39 juga berkata,
Yesus berkata, kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita dapati bahwa umat-umat Tuhan, bahkan malaikat, bahkan Yesus sendiri pun mengatakan bahwa Alkitab itu penting. Lebih lanjut, gereja Kristen awal-awal ketika berdiri, di dalam Kisah 17 ayat 11 berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mereka menyelidiki tentang doktrin, mereka menyelidiki tentang kebenaran yang harus untuk dipercaya. Dan untuk mendapatkan itu, mereka mempelajarinya dari kitab suci. Ayat inti kita dan juga sekolah sahabat pada sahabat ini juga berkata tentang 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah ya, bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita mau menjadi guru ya, atau mau menyatakan kebenaran pada orang lain, maka Alkitab adalah satu keharusan. Menyatakan kesalahan. Jadi Alkitab menuntun kita di dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam doktrin, tapi juga di dalam berperilaku. Lebih lanjut dikatakan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi Alkitab adalah standar untuk bagaimana seharusnya orang Kristen itu berperilaku. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau mau tahu kebenaran, maka Alkitab adalah tempatnya. Jadi di sini kita dapati, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, mereka adalah sejalan. Dan kita lihat para pionir gereja Advent sekalipun juga menyatakan akan hal yang sama. Petrus di dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, kita dapati tulisannya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Petrus mengatakan bahwa kitab suci dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus, di mana orang-orang menuliskan, para penulis Alkitab menuliskannya berdasarkan kehendak Allah. Jadi kita telah lihat bahwa dari Pentatuk atau 5 buku Musa, dari bagian yang pertama dari Alkitab dan nanti sampai kitab Wahyu, bahwa Alkitab adalah konsisten. Sebagaimana kepercayaan gereja Advent juga konsisten, bahwa dari awal sampai akhir doktrin dan perilaku kita adalah berdasarkan tulisan Alkitab. Yohanes kekasih di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9 berkata, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi oleh karena firman Allah, Yohanes tetap berdiri ya di dalam kebenaran meskipun dia harus dibuang ke pulau yang terpencil itu. Jadi di sini kita dapati bagaimana firman Allah adalah satu hal yang fundamental bagi orang Kristen. Malaikat juga mengatakan hal yang sama. Tadi malaikat yang ada dalam kitab Daniel, sekarang juga dalam kitab Wahyu 22 ayat 9 berkata, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, ya malaikat ini yang berkata, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi malaikat juga merujuk kepada Alkitab ya sebagai standar kebenaran. Sekarang konklusinya, apa yang kita dapatkan? Tanpa menyangkal warisan para reformator yang mengatakan sola scriptura, hanya Alkitab dan Alkitab saja. Dan pergerakan William Miller yang menafsirkan 2300 pagi dan petang hanya berdasarkan Alkitab. Gereja Advent
sebagai umat yang berlandaskan Alkitab dapat ditelusuri jejaknya dalam Alkitab itu sendiri. Jadi rupanya umat Tuhan ya dari Kejadian sampai Wahyu menunjukkan secara konsisten bahwa doktrin standar dalam berperilaku itu berdasarkan Alkitab. Demikian juga gereja Advent sejak berdirinya hingga saat ini. Kita konsisten mengatakan bahwa Alkitab adalah standar dalam doktrin dan dalam berperilaku. Umat dengan sebuah buku adalah identitas gereja ini. Identitas gereja Advent di masa yang lalu dan seharusnya juga menjadi identitas gereja saat ini. Sebagaimana yang tercatat dalam pernyataan iman kita atau dalam 28 doktrin. Di doktrin yang pertama mencatat hal yang sama. Alkitab sebagai standar doktrin. Jadi kalau kita ada sedang berdiskusi tentang Alkitab, gunakan Alkitab. Ellen White menganjurkan itu. Para pionir kita dan para penulis Alkitab menyatakan hal yang sama. Jadi, gereja Advent sejatinya adalah gereja dengan sebuah buku atau umat dengan sebuah buku. Dengan demikian, apabila kita menyatakan diri kita ya sebagai gereja atau anggota gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, maka Alkitab haruslah menjadi satu-satunya fondasi dasar dari setiap ajaran dan setiap perilaku kita. Tuhan memberkati. Amin.